Sesampainya di sana, dia langsung diperlihatkan istrinya video malaikat tersebut. Yongjae pun terlihat sangat panik ketakutan. Istrinya juga menangis dan bilang, kenapa bayi yang baru lahir bisa masuk neraka? Pasti ada yang salah bukan? Yongjae berusaha menenangkan istrinya dan akan berusaha mencari solusi. Setelah itu Yongjae menghampiri anaknya dan kita diperlihatkan ajaran kebenaran sedang menginterogasi seseorang yang mendapat ramalan pada hari itu juga. Dan diketahui orang tersebut mau menyembunyikan penghakimannya dan bermaksud menghubungi Sodo. Tapi karena ketahuan, akhirnya demonstrasi secara langsung akan tetap dilaksanakan. Dan sesaat sebelum penghakiman, Pendeta Kim memprovokasi orang tersebut ke keluarga korban dan semua orang yang menonton. Dia berkata, pendosa, pergilah ke neraka. Dan tiba-tiba sedangkan di tempat lain Yongjae menemui Profesor Gong bermaksud meminta tolong. Profesor Gong pun membawanya menemui Minjae dan saat di jalan, menurut profesor ini itu hanya bencana seperti gempa bumi atau mungkin yang lainnya. Bukan masalah hukuman atau dihukum. Buktinya adalah bayimu. Dia sama sekali nggak berdosa. Itu fakta yang nggak bisa disangkal siapapun. Dan sesampainya menemui Minjae menawarkan untuk menyiarkannya secara langsung. Karena ternyata bayi yang nggak berdosa juga menerima penghakiman. Kita harus memberitahu orang-orang dan memulihkan dunia ini. Tapi Yongjae yang gak tega melihat anaknya dipublish menolaknya dan langsung pergi. Kemudian New Truth yang udah tahu siapa Sodo sebenarnya lewat pengakuan seseorang di awal tadi, mencoba menghabisi Profesor Gong dan Minjae. Di jalan pulang Profesor Gong tiba-tiba dan dia pun dibakar hidup-hidup. Lalu jasadnya digantung di atas dan dipertontonkan. Sedangkan di tempat lain Marco Sodo udah diketahui New Truth dan langsung dikepung. Minjae pun berusaha kabur dari sana. Sampai akhirnya dia pun bisa meloloskan diri. Singkat cerita, Soyun yang masih nggak percaya kenapa anaknya mendapatkan penghakiman, malah datang ke kantor ajaran kebenaran baru. Dia memperlihatkan video ramalan tersebut ke Diaken Yuji, dan menanyakan apa pernah ada kesalahan dalam ramalan penghakiman Tuhan. Kenapa anaknya yang baru lahir dapat penghakiman? Yuji yang kaget melihat videonya terlihat kebingungan dan minta tunggu sebentar, karena mereka akan langsung mengadakan rapat darurat untuk membahasnya. Di dalam rapat kita diperlihatkan mereka kaget dan kebingungan menghadapi fakta tersebut. Soalnya, kalau semua orang tahu tentang ini, mereka akan meragukan doktrin New Truth selama ini. Pemimpin New Truth pun memerintahkan semuanya buat memisahkan anak dengan ibunya, bermaksud menghakiminya lebih dulu supaya kasusnya tertutup. Tapi Yongjae dan Minjae yang tahu Soyun malah datang ke sana, bergegas menyusulnya dan menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka selamat dan menuju ke tempat salah satu orang yang kayaknya dia ini si manusia bertopeng Brobre. Kayaknya. Di sana Min langsung menanyakan, jadi gimana? Apakah setuju kita akan menyiarkannya secara langsung? Coba putuskan secepatnya. Seketika si pria berkacamata ini juga curhat kalau dia juga mendapatkan ramalan penghakiman Tuhan. Dia juga mengaku dia pengikut New Truth sejak lama. Tapi dia bingung kenapa dia harus masuk neraka. Padahal dia nggak merasa melakukan dosa. Dan sekarang bayimu adalah buktinya. Kalau aku nggak bersalah.
Mendengar pernyataan itu, Soyeon pun setuju untuk menyiarkannya secara langsung. Dan gak lama Min Jae dibantu pria kacamata itu langsung ngumumin secara langsung tentang video tersebut. Tapi sebelum pengumuman, di pojok kita diperlihatkan topengnya si pemimpin Arrowhead, bro bre. Jangan-jangan... Saat siaran langsung, Min Jae juga menggertak Nyi Truth untuk berhenti menipu orang dan menyebut tragedi ini sebagai hukuman Tuhan. Nyi Truth yang terlihat kebingungan pun, anggotanya malah pada ribut gak jelas. Kemudian momen yang mengharukan di saat Sohyun bercerita. Pertama, aku gak tahan dengan tangisan bayi. Menurutku itu sangat mengerikan. Karena aku gak tahu kenapa dia menangis dan gak tahu apa yang coba dia katakan. Bayi menangis kemungkinan karena dia merasa gak nyaman kan? Biasanya saat lapar, ngantuk, terlalu dingin atau panas, yang mereka lakukan hanya bisa menangis. Tapi sekarang aku melihat bayi ini menangis karena meminta pertolongan. Dan aku akan tinggal dengan bayiku sampai saat terakhir. Si pemimpin Arrowhead yang ternyata si pria berkacamata yang bernama Lee menelpon pemimpin Nyi Truth. Dia bilang, aku ini pengikut setia Nyi Truth sebelum kau jadi pemimpin. Jadi jangan coba-coba menggurui. Dia juga bilang kalau dia mendapatkan penghakiman Tuhan 5 menit setelah bayi itu. Lalu apa artinya ini? Ketua Nyi Truth yang mencoba merayunya berkata, kau ini berarti adalah utusan Tuhan untuk menutupi kesalahannya. Kau adalah Mesias. Singkat cerita, Lee yang merasa adalah Mesias berusaha menggagalkan proses siaran langsung dengan menghabisi asisten Min dan mencoba membunuh Youngjae. Dia bilang ke Youngjae kalau dia mendapatkan penghakiman 5 menit setelah bayinya. Dan dia yang akan menutupi kesalahan Tuhan karena menghakimi bayi yang baru lahir. Dia berencana membunuh Youngjae, Soyeon, dan Min Jae, terus membunuh bayinya di kamar dan menyingkirkan jasadnya dalam 5 menit. Dia percaya kalau dia jadi utusan Tuhan untuk menutupi kesalahannya, karena dia merasa dia yang paling dekat dengan Tuhan. Dan tiba-tiba, dia mengajar Youngjae. Dan lari menghampiri Min Soyeon dan bayinya. Soyeon pun kabur dari kamar. Tapi orang-orang yang melihatnya merasa aneh, dan seketika Soyeon berkata, semuanya ada sesuatu yang harus kutunjukkan ke kalian. Bayiku ini adalah bayi yang akan mendapatkan penghakiman. Tolong tetap di sini dan saksikan. Orang-orang pun kaget dan mencoba mendokumentasikannya. Lalu Soyeon dengan sedih berkata, ibu akan bersamamu sampai akhir. Dan tiba-tiba mereka datang. Soyeon dan Youngjae juga berusaha melindunginya. Sampai akhirnya mereka berdua memeluk bayinya dan... terlihat mereka hangus terbakar. Tapi terdengar suara bayi dan ternyata bayinya masih hidup. Lee yang mendengarnya kelihatan kebingungan dan berkata, apa-apaan ini? Apa maksudmu? Dan Min menghalanginya. Lalu kemudian monster itu datang lagi dan menghakiminya. Akhirnya bayinya pun selamat di tangan Min. Orang-orang juga mengikutinya serta melindunginya. Kemudian Nyi Truth yang udah tahu lokasi kejadian pun sampai di sana dan mencoba mengambil bayinya. Tapi dihalangi oleh semua orang. Sampai akhirnya dia ditangkap karena semua orang udah merasa Nyi Truth adalah pembohong.
당신을 폭행 현행범으로 Singkat cerita, Min membawa bayinya pergi sejauh mungkin. Dan di tengah perjalanan, si supir juga menyampaikan, aku gak tahu banyak tentang Tuhan. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa dunia ini milik manusia. Dan kita harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Min yang mendengarnya pun memeluk bayinya sambil menangis. Lalu di akhir cerita tiba-tiba, jasad Park Jung-ja tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?